Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dan Parker yang mendapatkan informasi keberadaan bab kenaikan segera menuju lokasi tersebut. Namun tidak disangka, di sana dia masuk dalam jebakan yang membuat nyawanya dalam bahaya besar. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7120-7124. Chapter 7120. Keluarga Jackson mudah ditangani. Mereka lebih suka bertindak dengan tenang. Jadi seharusnya mereka tidak akan bertindak gegabah untuk saat ini. Ekspresi Clarion Parker menjadi sedikit bermartabat. Tapi White Pig berbeda. Rasputin Jackson, pendiri mereka, benar-benar gila seperti namanya. Selain itu, hubungan antara White Pig putih dan Parker sangat baik. Dapat dikatakan bahwa mereka memakai celana panjang yang sama. Sekarang kamu telah menyinggung Sean Jackson. White Pig tidak akan berhenti sampai kamu mati. Dan begitu kamu menghadapi Rasputin Jackson, aku takut kamu akan menderita kerugian. Harvey York tersenyum dan berkata, Rasputin Jackson. Sangat mendominasi mendengar nama ini. Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk bertarung dengannya. Saat Harvey York sedang berbicara dan tertawa, pintu aula belakang tiba-tiba didorong terbuka. Nyonya Lincio perlahan berjalan keluar, dan terlihat bengkak di wajahnya sudah berkurang sedikit. Suasana hatinya pulih, ekspresinya menjadi sedikit tenang, dan ada pesona samar di matanya. Meskipun Harvey York tidak mengatakan apa-apa, dia sedikit lebih terkejut. Dia menyadari bahwa riasan Nyonya Ling begitu halus dalam situasi ini, yang sepertinya ada yang salah. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah masalah keluarga orang lain, jadi Harvey York tidak banyak bicara. Sebaliknya, setelah menyesap teh, dia tersenyum dan berkata, Ada apa? Nyonya Lincio berkata, Perwakilan York, suamiku baru saja bangun. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu dan mengucapkan terima kasih kepadamu secara langsung. Harvey York tertegun, tetapi dengan cepat tersenyum cerah dan berkata, Baiklah. Kemudian dia menyikat tangannya, lalu bangkit dan mengikuti Nyonya Ling dan berjalan ke aula belakang. Clarion Parker awalnya ingin berdiri, tetapi dia ingat bahwa pihak lain tidak memanggil namanya. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengikutinya. Lagi pula, ada beberapa hal yang akan lebih baik jika tidak tahu lebih banyak. Segera setelah itu, Harvey York tiba di kamar tidur yang cerah, tetapi dia tidak tahu mengapa. Meskipun ada banyak sinar matahari, Harvey York selalu merasa ada hawa dingin yang tak terkatakan di ruangan itu. Melihat Harvey York muncul, Halle Lincio yang terbaring di tempat tidur, tanpa sadar ingin bangun, tetapi segera dihentikan oleh Harvey York. Tuan Lincio, cederamu sangat serius. Kamu baru saja dioperasi. Berbaring saja. Harvey York bergegas maju untuk menghentikannya. Lebih baik bagiku mencari dokter profesional untuk menjahit lukanya untukmu. Jika lukamu terbuka lagi, itu akan sulit bagiku. Mendengar kata-kata Harvey York, Halle Lincio tersenyum pahit dan akhirnya berbaring. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Perwakilan York, semuanya karena dirimu. Jika kamu tidak menyelamatkan dan melindungiku, aku takut nasibku akan lebih buruk daripada kematian. Bahkan melihat sinar matahari hari ini, mungkin adalah sebuah kemewahan. Jadi, aku tidak akan berbicara omong kosong. Sejak saat ini, hidupku diwakili olehmu. Jika kamu ingin aku hidup berarti maka aku akan hidup, dan jika kamu ingin aku mati, maka aku akan mati. Singkatnya, dengan kata lain, air masuk ke dalam air, dan api masuk ke dalam api. Halle Lincio mengucapkan kata-kata ini dengan serius, dan hampir berdiri dan menepuk dadanya untuk berjanji. Jelas, Halle Lincio tahu dengan sangat berapa banyak yang harus dibayar Harvey York untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nyonya Lincio juga tersenyum pada saat ini dan berkata, Aku. Perwakilan York, itulah yang saya maksud. Di masa depan, kehidupan kami akan menjadi milikmu. Chapter 7121. Harvey York buru-buru menghentikan Nyonya Lincio, yang hendak berlutut, lalu tertawa dan berkata, Baiklah, jangan terlalu sopan. Kali ini aku melakukan sedikit usaha, tetapi orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah Clarion Parker. Kamu berterima kasih pada orang yang salah. Nyonya Lincio mengedipkan matanya yang cerah dan berkata, Perwakilan York, kamu terlalu rendah hati. Aku telah mengetahui seluruh prosesnya dari Tuan Muda Clarion Parker. Tanpa kegigihanmu, aku takut kami sudah terkubur sekarang. Halle Lincio sedikit menyipitkan matanya saat ini, dan kemudian berkata dengan tulus. Perwakilan York, ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti itu, aku benar-benar merasa bahwa akan terlalu berlebihan jika aku terus menyembunyikan kebenarannya darimu. Aku pikir kamu juga tahu mengapa aku dikejar dan ingin dilenyapkan kali ini. Dapat memberitahumu bahwa aku memang memiliki bab kenaikan. Itulah yang aku tinggalkan setelah aku menyadari Nuwa di depan patung Buddha di Tanah Suci Barat. Hal itu sangat misterius dan aku bahkan setelah bertahun-tahun, saya sendiri tidak bisa memahaminya. Jika perwakilan York tertarik, aslinya tersembunyi di kotak penyimpanan persegi di Taman Pusat Grand City. Aku membuat kata sandi yang tidak dapat dipikirkan siapapun, yaitu 66. Semakin sederhana hal-hal itu, semakin tidak ada yang akan memikirkannya.
Berbicara tentang ini, Hale Linshu mengangkat bahunya seolah-olah dia pikir itu lucu. Mendengar ini, suasana di dalam ruangan itu terlihat tegang dalam sekejap. Harvey York tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hale Linshu benar-benar memiliki bab surga dan manusia. Dan dengan mengatakannya berarti memberikan padanya secara langsung. Mendengar ini, Nyonya Linshu juga tampak gemetar, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Hale Linshu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memilikinya sama sekali? Jelas, dia pasti pernah menanyakan pertanyaan yang sama di masa lalu, tetapi ditolak oleh Hale Linshu. Hale Linshu tersenyum pada saat ini dan berkata, sayang, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun di hatimu. Tentu saja, aku tidak akan terlalu banyak memberitahumu. Aku di sini untuk melindungimu, kamu tahu itu kan? Jadi, jangan salahkan aku. Hale Linshu meraih tangan istrinya dan kemudian mengingat sesuatu. Faktanya, bab kenaikan sedikit lebih kuat dari imajinasi orang lain. Selain dapat menemukan cara bagi orang-orang untuk menyatukan dunia alam dan manusia, yang paling penting adalah ada beberapa cara untuk memaksa orang menyatukan surga dan manusia dalam setengah langkah. Tentu saja, dibandingkan dengan kultivasi sampai saat itu, praktik paksa semacam ini pasti cacat. Tetapi jika kamu bisa melakukan itu, kamu hampir tak terkalahkan di dunia. Sayangnya, setelah aku dikepung saat itu, aku telah terluka secara internal dan belum pulih karena Dewa Perang. Jadi selama bertahun-tahun, aku tidak dapat mempraktikkan bab manusia dan surgawi. Kalau tidak, aku pasti sudah lama tak terkalahkan di dunia ini. Namun, kadang-kadang aku juga berpikir bahwa karena aku tidak memahami apa yang disebut bab kenaikan ini pada saat itu, aku mungkin tidak akan berkeliaran selama setengah hidupku. Berbicara tentang ini, Hale Linshu menatap dengan emosi di wajahnya. Harvey York mengangguk. Bagi Hale Linshu, bab surga dan manusia bukanlah hadiah, tetapi semacam hukuman dan penyiksaan. Nyonya Linshu memegang tangan Hale Linshu saat ini dan berkata, tidak apa-apa, kita masih ada. Dengan bantuan perwakilan York, kita berdua pasti akan dapat menjalani kehidupan yang kita inginkan. Harvey York juga mengangguk dan berkata, ya, aku akan mengaturnya untukmu sehingga kalian akan merasa senang selama sisa hidupmu. Chapter 7122. Hale Linshu memandang Harvey York dengan serius saat ini, seolah-olah dia sedang mengatur bahasa. Setelah waktu yang lama dia berkata dengan lembut, Tuan Muda York, bagiku, bab surgawi dan manusia adalah mimpi terbesarku. Jika aku menguasainya sekarang, tidak hanya tidak bisa membuatku tak terkalahkan di dunia, tetapi ini juga sebagian besar adalah cara untuk mati. Seperti kata pepatah, yang tidak bersalah bahkan bisa bersalah. Jika itu orang lain, jika aku memberinya bab kenaikan, itu mungkin akan menyakitinya. Tapi kamu berbeda. Kamu bukan hanya perwakilan aliansi seni bela diri negara, tetapi juga presiden aliansi bisnis dan Tuan Muda Longman. Hitam, putih dan merah, kamu memiliki koneksi dan kekuatan yang cukup. Jika kamu mendapatkan bab kenaikan, juga dapat menjamin bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang hidupmu. Yang paling penting adalah, aku akan memberimu bab itu. Dalam hal karaktermu, aku percaya kamu tidak akan mengkhianatiku, tetapi akan benar-benar menjanjikan stabilitas dan kekayaan selama sisa hidupku. Jadi, aku harap kamu bisa menerimanya. Beri dirimu kesempatan, dan beri aku kesempatan. Berbicara tentang ini, Hale Linshu tampak tulus. Harvey York mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Tuan Linshu, aku menyelamatkanmu, bukan untuk apa yang disebut bab kenaikan ini, tetapi aku pikir kamu masih layak untuk berteman denganku. Selain itu, ini yang telah kamu pelajari, dan ini adalah kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Jika aku menerimanya, itu sama saja aku memiliki hati nurani yang buruk. Yang paling penting adalah aku percaya bahwa aku dapat mengambil langkah itu cepat atau lambat tanpa hal-hal ini. Berbicara tentang ini, Harvey York menepuk bahu Hale Linshu dan berkata, jadi, simpan barang-barangnya, aku menghargai kebaikanmu. Kamu beristirahat dengan baik sekarang. Setelah kamu beristirahat dengan baik, aku akan mengatur jalan keluar untukmu. Pada saat itu, kamu akan menghabiskan waktu untuk penyembuhan dan kultivasi. Ketika kami benar-benar tak terkalahkan di dunia, ingatlah untuk bertarung denganku dengan serius. Aku belum mencoba kesatuan surga dan manusia. Aku ingin tahu bagaimana kuatnya level itu. Ketika Harvey York mengatakan ini, dia tidak hanya terlihat percaya diri, tetapi juga serius. Baginya, dia benar-benar tidak membutuhkan apa yang disebut surga dan manusia. Bagaimanapun, dia merasa bahwa kekuatannya telah lama jauh melampaui ranah Dewa Perang. Menerobos ke alam kesatuan surga dan manusia seharusnya hanya masalah waktu baginya. Inilah yang disebut kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Ini. Mendengar ini, Hale Linshu sedikit tertegun, dan kemudian tersenyum dan berkata, ini adalah pertama kalinya di dunia, aku telah bertemu seseorang seperti Tuan Muda York. Jangankan orang lain, kepercayaan diri yang ditakdirkan untuk menjadi kesatuan surga dan manusia ini sangat langka di dunia. Yah, ketika aku berlatih kerana kesatuan surga dan manusia, aku pasti akan bertarung denganmu Tuan Muda York. Harvey York tertawa dan berkata, baiklah. Kamu memberiku 3 gerakan kalau begitu. Semuanya terserah kamu. Kamu harus menunjukkan belas kasihan ketika kamu adalah seorang master.
Berbicara tentang ini, Harvey York menepuk bahu Halle Lynch lagi. Oke, culun bicaranya. Kamu harus istirahat. Jaga napas internalmu dengan baik di sini, sehingga kamu bisa pulih perlahan. Setidaknya, aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Harvey York berdiri dan baru saja akan memberitahu Nyonya Lynch beberapa kata, tetapi dia menemukan bahwa Nyonya Lynch sudah pergi entah kapan. Dia menghilang tanpa jejak, dan hanya ada dupa gelap yang tersisa di lapangan. Harvey York mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangannya ke Rahel Hardy untuk masuk. Setelah dia mengatur sesuatu, dia pergi sendiri. Chapter 7123. 10 Toyota hijau tua bergegas ke alun-alun pusat Grand City. Segera, sekelompok pria berbaju hitam menyebar, dengan cepat mengusir semua orang yang bersantai di sekitarnya. Para turis dan warga dipenuhi amarah di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menghentikan orang-orang berbaju hitam yang bergegas ke arah mereka. Segera, petugas keamanan di alun-alun yang mendengar berita itu semuanya dievakuasi dari lokasi setelah melihat dokumen yang disajikan oleh seorang pria berbaju hitam. Hampir segera setelah adegan itu dikendalikan, sebuah Rolls-Royce culinan muncul di tengah lapangan. Kemudian, terlihat Dan Parker menendang pintu mobil dan berjalan turun. Dengarkan surat perintahku, tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar. Dengan perintah Dan Parker, seluruh alun-alun langsung berada di bawah darurat militer. Bahkan di atas gedung-gedung tinggi di kejauhan, beberapa pria berbaju hitam muncul, memegang senjata api penembak jitu di tangan mereka, siap menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, Dan Parker membawa beberapa kroninya ke sudut di mana loker berbaris, tatapannya menyapu, dan segera jatuh pada kompartemen penyimpanan yang tampak polos. Kompartemen penyimpanan ini terletak di tanah, dan berada di sudut segitiga, yang sangat sulit dijangkau. Dan dilihat dari penampilannya, tempat ini belum dibuka setidaknya selama beberapa bulan, yang sesuai dengan deskripsi tertentu. Kemungkinan tak terkalahkan di dunia. Karakter seperti Dan Parker menjadi sedikit panas di matanya saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya dan meminta orang-orangnya untuk membantunya mengawasi sekeliling. Dan Parker, di sisi lain, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke tepi lemari, berjongkok, dan bersiap untuk membuka loker. Saat Dan Parker memasukkan kata sandi, tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Dan Parker belum melihat bab manusia surgawi yang dia pikirkan, tetapi dia melihat bahwa dia tidak tahu kapan, dia benar-benar sudah memutuskan kawat timah seukuran rambut. Bajing! Dan Parker berseru hampir seketika. Meskipun dia adalah generasi kedua dari Grand City, dia juga telah berada dalam keadaan hidup dan mati berkali-kali. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengatakan omong kosong lainnya. Dia menekan tangan kanannya ke tanah, dan tubuhnya langsung melesat ke udara. Duar! Sebuah suara besar keluar pada saat ini, dan Thunderblast yang tersembunyi meledak pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, nyala api meledak ke langit. Para pengawal Dan Parker yang menjaga di sekitarnya hampir seketika kehilangan vitalitas mereka. Semua loker hancur. Dan Parker berputar beberapa kali di udara, dan kemudian melesat turun ke tanah. Satu demi satu gelombang kejut meraung, semuanya mengenai tubuh Dan Parker, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dalam waktu kurang dari 1 detik, saat Dan Parker mendarat di tanah, kedua kakinya setengah berlutut di tanah. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh amarah. Dibandingkan dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Parker mengertakkan gigi saat ini dengan penuh amarah karena dia sudah dijebak. Jika dia tidak selalu bertindak waspada, maka dia mungkin akan mati di tengah adegan. Tuan Muda Parker. Orang-orang berpakaian hitam yang awalnya menjaga semuanya terkejut pada saat ini, dan kemudian dengan cepat bergegas ke depan. Lagi pula, jika Dan Parker meninggal di sini, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Chapter 7124. Tuan Muda Parker, apakah kamu baik-baik saja? Lebih dari selusin pembawa melihat sekeliling, dan ketika mereka akhirnya menemukan Dan Parker, mereka semua menghembuskan napas lega. Ketika Dan Parker melihat bawahannya muncul, dia dengan paksa menelan seteguk darah yang mencapai mulutnya, dan kemudian berkata dengan bermartabat. Aku baik-baik saja. Yakinlah. Tuan Muda Parker, apakah kamu perlu aku memanggil ambulans? Cepat panggil ambulan. Cepat dan cari bantuan. Bajing. Di Grand City, masih ada orang yang berani bergerak melawan Tuan Muda Parker. Sekelompok pengawal semua memiliki cemberut di wajah mereka, dengan postur yang berbeda. Lagi pula, Dan Parker mengalami kecelakaan di depannya, dan mereka semua bertanggung jawab. Tiarap. Pada saat ini, Dan Parker yang baru saja berdiri tegak, sepertinya merasakan niat membunuh, dan pada saat berikutnya, dia berteriak dengan tajam. Pada saat yang sama, dia berguling-guling di atas tanah. Tetapi tidak ada pengawalnya yang bereaksi saat ini. Tanpa menunggu mereka bergerak, suara peluru timah sudah terdengar di kejauhan. Seorang penjaga yang berdiri di depan Dan Parker, bagian atas tubuhnya menghilang seketika, dan menjadi daging cincang. Senjata api penembak jitu. Buckshot khusus untuk master seni bela diri. Bajing. Dan Parker yang terbaring di tanah, hanya merasa menyeramkan, dan pada saat ini, dia berguling langsung ke selokan bau di satu sisi. Cepat, lindungi Tuan Muda Parker. Penjaga yang tersisa menerkam pada saat ini, ingin melindungi Dan Parker di belakangnya. Hoe.
Serangkaian peluru timah datang, dan kepala seorang penjaga menghilang seketika, dan ketika jatuh ke tanah, cairan merah dan putih menyebar dengan cepat. Ark! Satu persatu, para pengawal itu menjerit sedih dan marah. Tetapi mereka tidak bubar, dan mengangkat senjata api di tangan mereka dan mulai mencari kemungkinan keberadaan musuh. Bagaimana dengan penembak jitu? Dan bagaimana dengan penembak jitu kita? Dan Parker menyusup di selokan bau, wajahnya penuh amarah. Serangkaian hal ini terjadi, semua di antara percikan dan desingan peluru tajam. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang master seni bela diri, mungkin dia telah meninggal sekarang. Pada saat ini, dan Parker tidak sabar untuk menghancurkan tubuh mereka yang menyerang, sehingga mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka berani menyerang dan membunuh orang-orang Parkerville. Namun, pada saat ini, dia tidak berani bertindak bodoh. Dia tidak bangkit untuk kematian pengawalnya, tetapi melakukan yang terbaik untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa dia adalah target serangan pihak lain. Jika dia tidak melindungi dirinya, maka pengorbanan para pengawalnya tidak ada artinya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan kalungnya, menghancurkannya, dan mengambil tombol merah di dalamnya dan menekannya dengan tajam. Setelah melakukan ini, dia memasukkan tombol merah ke dalam mulutnya dan menelannya. Tombol merah ini adalah pencari lokasi. Pada saat diaktifasi, itu berarti dia telah mengalami serangan tertentu. Parkerville, salah satu dari 7 keluarga Grand Chitu, akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Dalam perhitungannya, setidaknya ada 3 menit tersisa antara pengiriman tenaga bantuan dan kedatangan personel bantuan. Dan setiap detik dari 3 menit itu, dia bisa kehilangan nyawanya. Begitu dia memikirkan hal ini, tubuh dan Parker semakin meringkuk. Benar saja, orang yang menembak tidak bermaksud berhenti, tetapi terus menarik pelatutnya tanpa melambat. Setiap kali senjata api dibunyikan, seorang pengawal akan kehilangan nyawanya.